Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan sore hari ini secara lengkap minus 2 orang pimpinan. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga pada Wakil Gubernur Jawa Barat yang wajahnya berseri-seri karena Persibnya masuk final. Saya ucapkan terima kasih pada yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kajati Jawa Barat, yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat, Saudara Sekretaris Daerah, hadirin yang berbahagia. Yang pertama tadi perlu saya jelaskan, tadi awal saya minta ruangan untuk melakukan penandatanganan kerjasama pengelolaan Trans Jabar yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang serta Kabupaten Bandung Barat. Perlu saya jelaskan, ada perubahan mendasar dari pengerjaan Trans Jabar tadi. Sebelumnya Trans Jabar itu dikelola oleh BUMD. Nama BUMD-nya adalah Jasa Sarana. Di Jasa Sarana ini dari angka 119 miliar, pemerintah daerah harus menyerahkan 5% buat Jasa Sarana. Setelah itu, ketika ada keuntungan dari pengelolaan itu, kita juga harus bayar operasional pada Jasa Sarana. Artinya ada sebuah BUMD yang bertahun-tahun di Jawa Barat menikmati uang dengan mudah tanpa bekerja. 5% dari 119 miliar dia menerima bersih masuk uang saku pengurusnya. Ditambah lagi tambahan biaya keuntungan yang diperoleh. Saya melihat bahwa ini sesuatu yang bodoh yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga mekanismenya diganti langsung saja antara Dinas Perhubungan dengan Damri dan dengan Bluebird. Tidak lagi harus melalui BUMD, pemerintah bayar, kemudian Pemkot dan Pemkab bayar, tanpa harus memberikan fee dan biaya operasional. Artinya dari kontrak ini pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang lebih adalah yang bisa masuk menjadi anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan kurang lebih 10 miliar dalam setiap tahun. Enak betul jadi BUMD di Jawa Barat. Setiap tahun bisa memperoleh 10 miliar tanpa harus bekerja. Dan tanpa harus melalui pemilu. Ya tepuk tangan ya, kita ini anggota DPRD harus pemilu dulu. Ini tidak usah pemilu dulu, cukup jadi komisaris, jadi direktur, dapat uang saku, sah mengikat tanpa pernah dicurigai oleh siapapun. Nah ini satu hilang. Yang satu lagi sudah kita putus juga. Dalam setiap tahun Pemda Jawa Barat kan menganggarkan hampir 11 miliar uang untuk sewa mobil listrik. Mobil listriknya disewa dari pihak ketiga melalui BUMD. BUMD-nya apa Pak Sekda itu? MUJ. Nah, MUJ. Kemudian satu mobil listriknya rata-rata 300 juta dalam setiap tahun. Mobil listrik buatan pabrik di Subang sekarang 600 juta sudah mewah. Nah kemarin kita sudah potong tidak boleh lagi. Ini adalah titik-titik kecil yang saya coba untuk dikuliti. Kemudian di sisi lain juga pemerintah Provinsi Jawa Barat mudah-mudahan Pergubnya sudah selesai hari ini. Mengeluarkan Pergub bahwa seluruh BUMD dari pendapatannya harus langsung disetor ke kas daerah sebesar 90%. Tidak boleh lagi diparkir. Nah kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu pendapatan BUMD itu disimpan di BUMD dulu.
Setelah itu mereka bikin anak perusahaan. Setelah anak perusahaan bikin cucu perusahaan. Setelah bikin cucu perusahaan bikin cicit perusahaan. Kalau itu belum cukup juga, mereka bekerja sama dengan pihak swasta lain di perusahaan-perusahaan di Jakarta. Ujungnya seluruh investasinya tidak ada yang uangnya kembali. Dan bahkan ada yang rugi jadi hutang BUMD. Nah, seluruh kegiatan itu hari ini kami hentikan, setiap pendapatan langsung distor ke kas daerah sebesar 90%. Jadi tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi tanpa perhitungan, tidak lagi harus membuat anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. Nah, dari seluruh rangkaian ini memiliki relevansi dengan KUA PPAS yang kita sepakati bersama. Kita paham bahwa penyusunan KUA PPAS 2027 kita berada pada titik yang sangat diperlukan kecermatan dalam melakukan penghitungan, kecermatan dalam melakukan penganggaran, kecepatan dalam melakukan belanja, serta kemampuan kita keuletan dalam meraih, mengumpulkan dana pendapatan daerah. Kita paham bahwa saat ini seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi hak pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk BBH tidak bisa diperhitungkan secara tepat dalam setiap tahun, mengingat terjadi perubahan-perubahan kebijakan yang memiliki implikasi terhadap pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu ada satu lagi yang tahun depan itu mungkin akan berkurang, mudah-mudahan sampai 0, yaitu biaya operasional Kertajati sebesar 60 miliar seiring dengan alih fungsi pengelolaan Kertajati dikelola oleh Kemenhan, oleh pemerintah pusat, maka kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya operasional. Aspek negosiasi yang dilakukan dari proses pengalihan pengelolaan Kertajati sedang kami lakukan dan tidak bisa disampaikan dalam sebuah forum terbuka. Nah, untuk itu ini adalah harapan yang akan dilakukan oleh kita ke depan. Dari seluruh rangkaian ini maka fokus kita satu, kita harus menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu kewajiban menyelesaikan seluruh belanja yang wajib dan mengikat. Saya sampaikan bahwa belanja yang wajib dan mengikat untuk Provinsi Jawa Barat dalam kategori aman. Kita paham di beberapa daerahnya itu banyak sekali yang hari ini tidak lagi punya kemampuan untuk membelanjakan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Tetapi di sisi lain ada juga saya mendapat informasi daerah yang tidak bisa membelanjakan belanja wajib dan mengikat, tapi silpaknya katanya masih ada. Ini kan kadang-kadang itu terjadi. Nah, tapi itu urusan mereka. Tetapi untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita mengatakan bahwa seluruh kewajiban pemerintah provinsi terhadap belanja yang bersifat wajib dan mengikat, kita bisa membiayainya. Kemudian juga biaya-biaya lain yang itu menjadi kewajiban pemerintah daerah yang bersifat pelayanan dasar, kita masih bisa membiayainya. Kemudian juga belanja terhadap institusi yang menjadi daerah bawahan Provinsi Jawa Barat dari mulai tingkat kabupaten dan tingkat desa, kita masih bisa membiayainya. Cuman yang menjadi persoalan adalah proses pengelolaan dan caranya yang dirubah. Yang biasanya caranya kita serahkan dalam bantuan keuangan, hari ini kita rubah, kita menyerahkan dalam bantuan barang. Artinya keuangannya dikelola oleh kita, setelah menjadi barang baru diserahkan pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Seluruh rangkaian itu adalah bagian dari upaya kita menekan biaya pemerintah agar efisien. Seluruh efisien ini ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin
menyelesaikan berbagai apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan dasar layanan kesehatan. Di kebutuhan dasar layanan kesehatan hari ini saya tegaskan, banyak sekali kabupaten-kabupaten yang sudah tidak mampu lagi mengikuti UHC. Tetapi saya menyampaikan pada para bupati dan wali kota, apabila sudah tidak mampu lagi menyelesaikan UHC, membayar iuran UHC, maka layanan bagi rakyat tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhentinya dengan cara apa? Bupati dan wali kota, pemerintah provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk menjalin kerjasama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Barat dan rumah sakit yang ada di Jakarta, karena wilayah Bekasi lebih dekat di Jakarta, untuk tetap bisa memberikan pelayanan pada masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak memiliki kepesertaan jaminan layanan kesehatan. Pembayarannya melalui apa? Melalui pola bantuan pembayaran pemerintah bersifat bantuan sosial sesuai dengan layanan yang diberikan pada rumah sakit kepada masyarakat secara langsung. Artinya UHC-nya tidak terbayar, tetapi masyarakat yang memerlukan layanan yang itu kategorinya masyarakat tidak mampu tetapi tidak masuk dalam desil tetap bisa dilayani. Dan berdasarkan perhitungan, dalam pandangan saya ini jauh lebih murah dibanding dengan UHC itu sendiri. Dan kita bisa lihat, hampir di seluruh daerah hari ini seluruh pembiayaannya bisa ditangani. Yang kedua, pemerintah provinsi masih bisa membiayai klaim-klaim yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS. Seperti apa? Korban kekerasan, korban pembegalan, korban perkelahian, korban tawuran yang itu tidak bisa diklaim. Kemudian hari ini hampir seluruhnya masih bisa dibayar dengan biaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten dan kota dalam berbagai kasus. Bahkan dalam kasus besar sekalipun seperti yang terjadi pada kasusnya Pitra, ya kan, yang kasus penganiayaan dan penyekapan itu, kita masih bisa memberikan jaminan pembayaran sampai 1 miliar rupiah tanggungannya. Nah, dari seluruh itu bahwa hampir semua hari ini seluruh layanan dasar bisa terselesaikan dengan baik. Yang kedua, yang akan menjadi fokus kita ke depan adalah layanan pendidikan. Layanan pendidikan yang menyangkut kewajiban pemerintah provinsi. Kewajiban pemerintah provinsi adalah kewajiban pada pendidikan menengah atas, SMA, SMK, bahkan sebagian yang dikelola Kementerian Agama adalah madrasah aliyah. Kita tetap hari ini menyampaikan bahwa di 2027 kita juga ingin menyelesaikan itu, di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya punya kebijakan untuk sekolah negeri, sekolah swasta pun mereka yang mengikuti program subsidi pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sudah secara bertahap mendapat layanan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kita cut off-nya nanti tanggal 30 Agustus, maka sekarang saya sampaikan pada pimpinan Komisi Pendidikan untuk tahap pertama uang bangunannya sebanyak 3.000 orang sudah kita lunasi, dan ini akan menjadi program prioritas untuk 2027. Jumlahnya akan semakin besar sehingga layanan dasar pendidikan di Jawa Barat sampai tingkat SMA, SMK, madrasah dan aliyah itu menjadi tanggung jawab negara pemerintah provinsi. Nah, perlu saya sampaikan juga karena di situ selalu saya mencoba untuk bertemu dengan seluruh kepala sekolah, berbicara. Saya katakan biaya operasional pendidikan dari dana BOS dan dana bantuan provinsi relatif cukup untuk siklus pendidikan. Yang harus mendapat tambahan adalah infrastrukturnya.
kelengkapan sekolahnya, kelengkapan perlengkapannya, ruang kelasnya, toiletnya. Kalau operasionalnya sudah relatif cukup. Kemudian yang berikutnya di 2027 kita juga akan menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar. Yaitu masih adanya kurang lebih 80.000 rakyat Jawa Barat tidak punya jaringan listrik. Dan mudah-mudahan nanti di KUA PPAS dan nanti di penyampaian RAPBD 2027 ini segera terakomodir. Sehingga kalimat Jabar Caang selesai di 2027. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi infrastruktur. Yaitu infrastruktur jalan nasional yang menjadi kewajiban nasional. Kita paham bahwa hari ini justru jalan nasional yang mengalami penurunan kualitas. Karena menurunnya alokasi pembiayaan. Sehingga saya sampaikan ada beberapa ruas jalan nasional yang hari ini akan dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Karena itu sudah menyangkut aspek yang bersifat layanan dan keselamatan. Ini. Terus kemudian yang kedua, kalau jalan provinsi saya pastikan di 2027 sudah 100% dalam keadaan mantap dan kita harus mulai menyelesaikan pada ekspansi infrastruktur. Yaitu menyelesaikan problem infrastruktur di pelosok pedesaan. Masih ada masyarakat yang menyeberangi sungai tanpa jembatan. Masih ada daerah yang belum terakses dengan kendaraan roda 4. Dan untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat insya Allah akan efisien karena kita sudah membeli mobil yang nanti akan diperbanyak yang bisa memproduksi batching plant di lokasi. Sehingga nanti biayanya akan jauh lebih murah. Nah ini yang infrastruktur. Yang berikutnya adalah irigasi, kita sangat terasa. Infrastruktur peningkatan mutu pertanian tidak akan bisa kokoh tanpa jaringan infrastruktur irigasi yang memadai. Problem utama irigasi yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat adalah hampir seluruh irigasi sumbernya adalah mata air dan air sungai. Maka ketika musim kemarau, hutannya mengalami daya dukung lingkungan, terjadi penambangan tidak pernah berhenti dan tidak terselesaikan, maka airnya menurun. Nah sehingga ke depan nanti seiring dengan gerakan penghijauan kehutanan, pengembalian kembali sumber-sumber mata air, kemudian irigasi-irigasi kita tata dengan menambah jumlah orang yang memiliki keahlian, serta orang-orang yang secara culture itu dulu memiliki kuasa terhadap pengelolaan. Persoalan irigasi problemnya cuma satu, orang yang ngurus airnya makin kesini makin tidak ada, rata-rata usianya sudah tua dan banyak yang sudah meninggal dunia. Yang suka jalan kaki ke mata air melewati hutan itu makin kesini makin tidak ada. Sedangkan yang butuh air makin banyak. Pengelolanya semakin tidak ada, maka kebijakannya adalah kalau dulu pengelola seperti ini dibayar oleh masyarakat dengan pola diberi hasil panen, maka ke depan saya lebih memilih agar mereka menjadi tenaga kontrak pemerintah provinsi agar mereka memiliki penghasilan yang cukup dan mampu menjaga debit air dan aliran air. Ini yang menjadi aspek-aspek dasar layanan pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga saya mengucapkan terima kasih dengan disahkannya kesepakatan KUA PPAS ini menjadi satu jalan bagi kita untuk melakukan percepatan pengelolaan pembangunan 2027. Dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah bekerja sama bahu-membahu menyelesaikan apa yang menjadi asasi kewajiban kita dalam upaya melakukan percepatan terhadap layanan masyarakat. Dan yang terakhir, ini yang menjadi perhatian Provinsi Jawa Barat saat ini, hal yang sering kita tangani adalah satu, banyaknya tenaga kerja Indonesia yang pergi ke luar negeri dengan ilegal, bermasalah, akhirnya harus kembali. Hari ini sudah kembali lagi warga Karawang yang tinggal di Libya. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti mohon perhatian kepada yang mengelola KUAP, yang mengelola pelindungan ibu dan anak dan dinas sosial. Sekarang itu semakin banyak anak-anak yang mengalami
problem psikologi, pelecehan yang terjadi anak-anak di bawah umur. Baik yang dilakukan oleh ayahnya, ayah tirinya, pamannya, saudaranya, tetangganya. Dan mereka perlu pelindungan, perawatan dengan waktu yang cukup lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga masih terus menangani. Ini kasus harus mendapat perhatian, banyaknya warga Jabar yang menjadi pelayan hiburan malam di luar Provinsi Jawa Barat yang kemudian bermasalah secara hukum dan jumlahnya relatif banyak. Dan ini juga perlu kesungguhan kita menyelesaikan. Karena apa? Tidak mudah untuk mengembalikan mereka ke rumah. Sudah dibiayai, sudah dibekali, tetap sudah ke rumah, pergi lagi, bermasalah lagi, Pemprov lagi yang harus bertanggung jawab. Nah, seluruh rangkaian-rangkaian ini harus mendapat perhatian. Yang berikutnya adalah ratusan kasus ditangani oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam setiap hari melalui jaringan pengacara sebanyak 200 orang pengacara. Dari mulai kasus tanah, kasus pidana, kasus perdata, penggusuran, penganiayaan, sampai urusan rumah tangga. Ini juga hal yang terus dalam setiap waktu mendapat sorotan kita penyelesaian. Dan yang terakhir, ini kami mohon dukungan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah persoalan kejahatan begal. Perang psikologi yang saya lakukan adalah kita tidak boleh takut. Tidak boleh ada orang yang seperti membuka ruang para begal ini untuk terus eksis. Tidak boleh juga kita ini menganggap remeh. Dan tidak boleh juga begal dikaitkan hanya melulu urusan ekonomi. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu bisa melihat hari ini rata-rata begal saat ini umurnya di bawah 25 tahun. Secara umum banyak yang belum memiliki tanggungan keluarga, masih sangat muda. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak juga pelakunya adalah warga Jabar. Banyak warga yang KTP-nya di luar Jabar. Kemudian yang ketiga, kita juga harus membiayai korbannya. Dan korbannya adalah kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Mereka sudah miskin, dibegal. Ini yang menjadi problem kita. Dan begal itu salah satu penyebabnya adalah menurut saya beredarnya obat tramadol. Dan tramadol ini yang sangat beredar masif di seluruh daerah di Jawa Barat. Dan yang paling menarik adalah beda dengan begal, kalau yang nangkap begal berani ketemu gubernur untuk mendapat hadiah. Tapi yang ngambil tramadol, yang menunjukkan tempat tramadol, tidak ada satupun yang berani speak up terhadap gubernur. Kenapa? Selalu di belakangnya adalah ancaman keselamatannya. Di tayangan media sosial, mudah-mudahan saya tidak salah, itu kemarin ada rumah anggota Polres Karawang, tinggal di rumah kontrakan. Waktu itu dia merazia tramadol, motornya dibawa pulang, kemudian rumahnya diserang, dilemparin tempat kontrakannya, motornya dibawa lagi. Bayangkan saja bahwa sudah senekat itu dan sudah seberani itu. Menurut saya tidak ada lagi toleransi. Kenapa? Ini menyangkut masa depan warga Jabar. Kalau anak-anak muda mengkonsumsi ini dalam setiap waktu, dipastikan tawuran tidak akan berhenti. Dipastikan pembegalan tidak akan berhenti. Dipastikan penganiayaan sampai pembunuhan tidak akan berhenti. Kenapa? Memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap rusaknya daya otak dan merusak anak-anak muda kita. Untuk itu ini adalah ancaman dalam sisi geopolitik. Ini adalah upaya melumpuhkan generasi Jawa Barat ke depan. Ini untuk itu pada saya mengajak pada semua, kita tidak bicara sisi politik, mari kita bicara sisi kemanusiaan, sisi kepentingan dan sisi masa depan. Terima kasih atas kesepakatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan perlindungan kepada kita semua dan kita semua memiliki konsistensi yang
kuat untuk terus menjaga hasanah pembangunan di Jawa Barat. Dan saya pada forum ini menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jabar yang dalam setiap hari membayar pajak kendaraan bermotor tidak mengalami penurunan, stabil rata-ratanya 23 sampai 26 miliar dalam setiap hari. Di tengah orang lain mengalami penurunan karena adanya mobil listrik, tetapi di Jawa Barat setiap hari mengalami peningkatan pendapatan. Hal itu kami pahami berhubungan erat dengan semakin baiknya infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.